daerah-daerah yang sumber kekayaan alamnya tinggi. Itu yang biasanya yang ingin dipecah kan. Contoh umpamanya Aceh ya. Seperti Papua, itu kan sumber kekayaan alamnya luar biasa. Mungkin juga daerah-daerah yang lain ya. Ini saya dengar kemarin juga kan, seperti Riau juga kan. Nah makanya ormas seperti Merah Putih ini saya kira patut kita dukung ya. Makanya saya terus terang saja saya melihat ya ormas Merah Putih ini agak berbeda. Makanya saya kemarin nggak tahu, bisikan hati saja, kok saya pengen ketemu nih sama ketum ini. Iya. Yang lain saya belum pernah terus terang. Banyak kan ormas yang lain. Kan kalau yang di sini kan yang lebih dekat, yang sering kita tiap hari lihat ya, kayak Porkabi kan sering, kayak di Pemuda Pancasila banyak ya. Terus ormas-ormas yang lain kan. Nah, tapi ini saya pengen tahu sisinya ini apa. Sebab Merah Putih ini nggak sembarangan loh. Menggunakan Merah Putih ini kan betul-betul yang harus kita bawa ini kan. Ya. Mungkin dari teman-teman ada masukan tambahan, silakan. Kalau ini mungkin yang paling senior ya, silakan ya. Ya, pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Safran sebagai akademisi lah saya anggap. Ya. Termasuk Ibu, di mana jarang ikut campur. Biasanya Ibu itu agak di belakang. Tapi dari awal saya lihat Ibu di bawah. Berarti di dalam rumah tangga selaras gitu lah. Ya. Mudah-mudahan berhasil Bapak dengan keluarga. Kami dari Laskar Merah Putih itu banyak mau masukan. Artinya yang udah kita program untuk kemajuan bangsa ini. Kita ini berjuang Laskar Merah Putih tanpa pamrih. Ya. Kita bukan nggak dapat penghargaan dari tim suksesnya Jokowi, Ya. tapi kita nggak mengemis. Ya. Satu pun untuk komisaris nggak ada. Penilaian ini bisa dibahas di katakanlah Lemhanas sebagai organisasi yang sangat intelek di negeri ini. Karena saya tahu barometer tiap orang per orang itu udah Lemhanas kira-kira gitu. Lalu ada pin lah di sininya, walaupun seminggu berhak itu ya. Nah, itu merupakan harisma dari orang per orang. Maka saya katakan kepada kawan-kawan, kalau bisa kita the best 10 lah, 10 besar, karena itu penilaian ada. Baik di lembaga instansi pemerintah maupun di lembaga-lembaga yang dia dipercayakan. Nah, untuk itu saya udah dengar kabar bahwa kita MOU itu setuju kan? Ya. Nah, saya terima kasih sekali lagi. Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Ketua Umum kepada kami, undangan, sekali lagi terima kasih juga kepada Ketua Umum. Dan disertakan kawan-kawan walaupun gak siap. Untuk itu konsep di negeri ini menurut saya nanti terjadi agak di antara yang 3 ini calon presiden banyak kekurangannya dan tidak memenuhi persyaratan. Tetapi mau tidak mau dari 3 ini kita harus memilih. Kira-kira begitulah politiknya. Jadi siapapun nanti kita pilih itu kita karena independen kita nggak nyebutkan. Ya. Nah, hanya masukan untuk ketika kita harus kalau bisa kita sebagai rakyat Lemhanas membahas itu. Sementara terima kasih. Iya, baik. Tepuk tangan dong.
mungkin ada satu lagi kalau ada dari ibu ini yang ini kita bahas tentang Laskar Merah Putih. Mungkin sedikit apa pengalaman atau apa. Ya, nanti kalau yang sifat teknis nanti kita setelah ini. Ya, Ibu dari Aceh ini ya. Ya silakan. Ya baik. Wakil Komandan Serikandi. Iya. Ya. Ya, terima kasih Bapak, Ya. Pak Ketum juga. Kebetulan hari ini saya bisa hadir di sini, padahal dalam keadaan kurang sehat, tapi saya berusaha untuk hadir. Saya bangga bergabung dengan Laskar Merah Putih. Mungkin seperti Pak Ketum bilang tadi, teman-teman juga merasakan ya. Perbedaan antara ormas-ormas yang lain. Di sini mungkin lebih arogannya tuh dikesampingkan, tidak diutamakan arogannya Pak. Iya. Jadi mungkin contoh-contoh yang terbaik yang mungkin tidak semua daripada ormas itu salah. Iya. Nah, sedangkan Laskar Merah Putih punya tujuan untuk membantu masyarakat yang tertindas. Ya, makanya saya siap bergabung di sini. Mungkin saya juga asal Aceh pernah merasakan apa yang orang Aceh rasakan, dan hari ini siapa nggak sedih terjadi lagi dari oknum. Iya. Pelakunya oknum itu terulang lagi. Hari ini Aceh dalam keadaan sakit. Saya mewakili Aceh hari ini, ya Pak, izin Pak. Iya. Mungkin saat ini, kemarin seorang ibu merasakan bagaimana disiksanya, mau dia salah, mau kenapa kita belum tahu ya, ceritanya belum tuntas. Tapi apa seorang oknum bijak dan cara seperti itu? Apa yang dirasakan Aceh hari ini? Nah, melalui ormas ini, ayo kita buktikan bahwa Indonesia ini bisa adil. Tidak Aceh aja yang ditindas. Tidak mungkin Aceh minta terpisah kalau Aceh itu nyaman. Jadi saya bergabung bukan sekedar bergabung di Laskar Merah Putih, tapi coba buktikan Laskar Merah Putih sekarang bisa buktikan bahwa yang dilakukan oleh oknum yang lebih tahu hukum itu dapat diadili dan dapat dirasakan seperti orang tua, siapa namanya, lupa, Maskun ya, Maskur, orang berita ya. Apa yang dirasakan oleh seorang ibu di saat minta tolong uang dalam jeritan, apakah dia nggak punya hati? Ya, uang 50 bisa menghilangkan nyawa. Di mana hatinya? Apakah dia lahir bukan dari seorang ibu? Bukan lahir dari dari rahim seorang ibu? Itu yang saya rasakan hari ini. Tolong Pak, buktikan dan betul-betul jangan mentang-mentang itu apa aparatur negara, aparat, dan betul-betul itu tolong dibuktikan Pak. Ya, sangat-sangat biadab, sangat-sangat kecewa. Nggak ada perasaan hanya karena uang 50 juta. Apa bisa Pak? Mungkin apa orang kaya semuanya? Orang tuanya bagaimana di sana? Apa di saat diminta harus ada langsung? Udah berusaha mencari untuk apa? Seorang ibu mencari untuk anaknya. Tapi itu sampai terjadi ancamannya betul-betul dilaksanakan sampai merenggut nyawa. Dan melalui forum ini, hari ini, saya atas nama Aceh, tolong jangan Aceh disakiti lagi. Buktikan bahwa ini bisa diadili. Atas nama Aceh nih, saya mengharapkan Pak Ketum juga, saya sudah bergabung di sini. Ayo kita ikuti, ya Pak. Ya. Mungkin Ya. itu kekecewaan saya hari ini. Mudah-mudahan orang Aceh juga berharap yang sama, keadilan.
Ya. Ya, terima kasih Pak. Ya. Baik, terima kasih Bu. Ya, mudah-mudahan ini didengar ya oleh pemerintah ya, maupun penegak hukum, maupun kita semua ya. Supaya keadilan di Indonesia ini tidak tebang pilih siapapun itu ya. Kita bagaimana supaya NKRI ini selalu tegak ya, yang paling penting adalah keadilan ya. Jadi Pancasila ini betul-betul harus kita tegakkan ya. Saya kira itu ya. Nah, perbincangan ini sebenarnya sangat menarik ya. Jadi mungkin masyarakat mungkin udah sedikit mengenal ya Laskar Merah Putih ini seperti apa ya. Saya juga baru tahu ini perjuangannya luar biasa ya. Nomor satu mengenai NKRI, mengenai negara kita ini ya. Ini yang harus betul-betul kita dukung. Sebab kita tahu kan, tadi Ketum sudah bilang, saya nanya, bagaimana ini pendanaannya? Ya gotong royong. Waduh, ini luar biasa ya. Nah, inilah yang harus sebagai anak bangsa, bagaimana swadaya masyarakat seperti ini yang harus kita dukung ya, itu. Mungkin sebelum kita akhiri, Ketum ada sedikit kata penutup, silakan. Ya. Ya, harapan kami oknum yang melakukan yang tidak manusiawi itu harus dihukum seberat-beratnya dan ditangkap, dan juga pengadilan harus terbuka ya, transparan. Kami meminta kepada Presiden untuk segera memerintahkan kepada Panglima TNI untuk menangkap oknum tersebut dan dihukum yang seberat-beratnya. Itu harapan kami dari Laskar Merah Putih. Setuju. Dan yang kedua, saya juga mengingatkan kepada kader-kader Laskar Merah Putih bahwa soliditas organisasi Laskar Merah Putih harus tetap dijaga dan dipelihara, khususnya dalam menghadapi kontesitas pemilu dan pilkada serentak pada tahun 2024 mendatang. Sebentar lagi akan tiba waktunya bahwa seluruh rakyat Indonesia akan melaksanakan apa yang dinamakan pesta demokrasi. Itu saja mungkin yang saya sampaikan. Baik, terima kasih ya. Tepuk tangan dulu dong. Terima kasih pada Ketum ya dan semua bapak-bapak ibu ya yang hadir di sini. Saya mengucapkan terima kasih. Mungkin kita berdiri, ada yel lagi selain semangat. Silakan terus yel-yelnya. Laskar Merah Putih, NKRI, Merdeka. Baik, terima kasih ya pemirsa, sahabat SS semuanya. Mudah-mudahan bincang-bincang kita dengan Laskar Merah Putih malam ini ada manfaatnya. Sampai ketemu di acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang mau dibahas, Kis? Ada? Apa? Kis apa? Sebagai sejarah kita memang itu nasional. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Saya hari ini sangat gembira ya karena kedatangan Sri Kandi yang cantik-cantik ya di sini. Di samping juga ada Ketum ya, Laskar Merah Putih. Bapak juga selaku penasehat Laskar Merah Putih. Ya, kita pengen tahu ya Laskar Merah Putih ini kan saya udah dengar dari Ketumnya sendiri ya. Sebenarnya luar biasa perjuangannya bagaimana menegakkan NKRI. Jadi dalam menegakkan NKRI ini bukan hanya kita membela terkait dengan geografi kepulauan, terkait dengan negara saja, tapi masuk ke dalam bagaimana supaya masyarakat Indonesia ini betul-betul menjadi masyarakat yang adil dan makmur. Nah, khususnya di masyarakat kita ini, kita memang sudah cukup banyak ya para Sri Kandi perempuan kita yang apa namanya sudah maju ya, sukses.
bahkan sudah ada yang jadi presiden, jadi menteri ya dan lain sebagainya. Tapi di daerah-daerah, di pedesaan apalagi, ini saya lihat masih perlu kita perjuangkan kembali ya. Walaupun di partai undang-undang partai politik sudah ada kan keterwakilan wanita minimal 30% ya. Nah, tapi dari segi kualitas ini juga harus perlu ditingkatkan. Nah, saya pengen dalam kesempatan ini mendengar ya dari Sri Kandi Laskar Merah Putih. Coba diperkenalkan dulu ya dari ujung. Dari mana namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Fiona dari Sri Kandi Markas Besar Laskar Merah Putih. Laskar Merah Putih. Ya, Saya ini Sri Kandi Mabes Laskar Merah Putih di Jatinegara. ya. Halo, selamat malam. Saya dengan Iren sebagai wakil bendahara di Markas Besar Laskar Merah Putih Jatinegara. Ya, Assalamualaikum, saya sebagai pembina ya, dari Aliansi Perempuan dan Anak di Jakarta. ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Yusnizar, biasa dipanggil Bu Yuyun. Saya wakil ketua Sri Kandi Laskar Merah Putih. Saya asal Aceh. Baik. Nah, sekarang kita udah kenalan ya. Jadi ada wanita-wanita hebat di sini. Nah, kira-kira bagaimana kiprah maupun harapan dari Laskar Merah Putih ya, termasuk juga tadi Sri Kandi Aliansi Pembela Anak ya, Perempuan dan Anak. Kira-kira coba harapannya ke depan seperti apa di negara kita? Apalagi sebentar lagi kan kita mau ada pemilu ya, pemilihan presiden ya, wakil-wakil rakyat. Nah, tentunya kan penting ya, kita jangan sampai salah pilih ya. Walaupun kita di malam ini kita tidak berpolitik ya, kita tidak menentukan politik biar urusan pribadi ya, tapi secara umum ya mungkin masyarakat pengen mendengarkan. Mungkin silakan dulu dari Ibu dulu mungkin ya, silakan Bu. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan saya untuk Indonesia ke depan itu agar lebih adil, lebih memperhatikan kehidupan yang di bawah. Juga untuk dari segi hukum, jangan hanya tajam di bawah dan tumpul ke atas. Semoga Indonesia ke depan dengan pemimpin yang baru bisa lebih baik. Terima kasih. Baik. Oke. Ya, selanjutnya yang lain silakan. Kita bincang santai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Sri Kandi Laskar Merah Putih yang juga dulu pernah bergabung lama ya. Karena saya sekarang sudah di bagian sosial, jadi mungkin untuk kedepannya kami Laskar Merah Putih akan berusaha menjangkau orang-orang di bawah, seperti anak-anak jalanan, anak-anak jalanan dan ya kumpulan-kumpulan pemulung dan lain-lain. Kan banyak anak-anak ibu-ibu yang terlantar juga, yang tidak diperhatikan oleh negara, yang tinggal di emper-emperan. Mungkin bisa kita mengarah ke situ, bagaimana ke depannya supaya kita menyampaikan itu kepada pemerintah, apa yang akan pemerintah lakukan untuk mereka gitu loh. Baik. Banyak sekali yang saya dapati tinggal di pinggiran rel kereta api, di pinggiran toko, anak-anak kecil, ibu-ibu dalam keadaan hamil, itu yang saya sering hadapi. Jadi mari saya menghimbau untuk Sri Kandi Laskar Merah Putih, ayo kita jangkau mereka. Wah. Insya Allah ya. Iya, iya. Terima kasih. Baik. Ya, selanjutnya Boci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di tahun demokrasi yang akan datang ini
masyarakat Indonesia mendapatkan presiden yang tegas, yang dimana sangat ironis sekali, banyak sekali kasus-kasus besar yang melibatkan kepolisian, TNI, ya kan, dan itu masyarakat tahu bahwa itu sangat besar kasusnya, tapi ada hal-hal yang seperti ada yang disembunyikan, gitu kan. Makanya sekarang masyarakat juga kan lebih pintar ya dengan netizen sekarang, apalagi sekarang era digital sekarang. Jadi pemerintah harus lebih jeli lagi dan lebih dalam hukum ini harus sangat jelas. Yang tadi Ibu Bunda sampaikan, jangan tumpul ke bawah, jangan runcing ke bawah, tajam ke bawah, terus ke atas tumpul. Jadi ada maling ayam babak belur, ya kan? Tapi maling triliunan itu nggak babak belur, mulus. Nah itu saya tidak suka. Baik. Saya mau keadilan di negara Indonesia ini, dan saya juga sebagai pembina Sri Kandi pembela perempuan dan anak, saya akan di depan untuk membela anak-anak yang terzolimi dan wanita-wanita yang terzolimi. Ya banyak lah ya Bunda ya sekarang ini kasusnya, ya kan, yang yang salah satu yang Aceh ini harus ditegaskan, Masker ya, Masker. Tolong ini segera dituntaskan dan segera ditindak oknum tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Ibu, silakan Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini sekali lagi saya dari perwakilan Sri Kandi yang kepingin Indonesia ini lebih damai. Ya, ke depan ini apalagi bulan-bulannya politik ya. Jangan ada calon-calon presiden yang saling menjelekkan. Itu nomor satu, karena kenapa? Itu bisa negara ini bisa terpecah belah. Jadi anak bangsa bisa ribut. Padahal kita juga sudah tahu berita antara iya dan tidak. Ya, itu mungkin tahun-tahun politik yang mendatang ini mudah-mudahan yang calon-calon bisa merubah kalau memang kepingin Indonesia ini lebih dihargai juga, jadi panutan juga buat negara-negara lain. Jangan selalu setiap ada politik selalu ada kerusuhan. Nah itu jadi yang kita harapkan dari perwakilan Laskar Merah Putih ini adalah kedamaian. Baik. Contoh-contoh yang bagus. Nah saya ulang sekali lagi, karena saya lagi bersedih dan saya asal Aceh lagi berduka, itu saya mengharapkan betul-betul dituntaskan biar sakit hati dan kesedihan Aceh itu sedikit terobati. Berarti di situ bisa menunjukkan bahwa hukum ini bukan sekedar omongan ataupun teori, tapi dibuktikan bahwa Aceh tidak akan marah kalau ibu-ibu pertiwi itu lebih adil dan bijak. Itu mungkin buktikan contoh tidak kalau hukum yang salah tetap salah. Yang putih katakan putih, yang hitam katakan hitam. Apapun, walaupun kesalahan apa Maskur, tapi tidak seharusnya nyawa harus diambil. Itu mungkin harapan kami, mungkin perwakilan dari ibu-ibu, naluri seorang ibu, kesedihan seorang ibu, mungkin ya paling saya berharap ibu daripada almarhum Maskur ya bisa menerima dengan sabar, ini ujian dari Allah. Tapi kita mungkin perwakilan Pak ya dari Ketum ini, saya berharap Bapak juga bisa sedikit mengikuti, jangan nanti duka bukan terobati malah menjadi benalu. Yang kita harapkan Aceh itu bisa damai. Janganlah hatinya
disakiti lagi. Ini setiap di HP di apa semua pada marah yang kita dengar orang Aceh itu pada kecewa. Jadi jangan sampai hanya karena oknum yang berbuat, jangan nanti Indonesia yang disalahkan. Jadi kalau memang petinggi-petinggi di atas, Panglima juga, saya mungkin mewakili dari masyarakat Aceh berharap ketegasan biar masyarakat Aceh itu sedikit redam emosinya. Ibu-ibu juga ya berharap mungkin yang menonton cerita mungkin merasakan kesedihan yang sama. Mungkin begitu, Pak. Ya. Silakan tutup terkait dengan Srikandi, mungkin harapannya ke depan Laskar Merah Putih. Ya, jadi saya tambahin lagi bahwa kami mewakili orang Aceh, khususnya Laskar Merah Putih, akan mengikuti proses terhadap pelaku yang melakukan tindakan yang tidak manusiawi, yaitu oknum TNI dari Pas Pampres. Harus benar-benar itu pengadilan itu harus terbuka, transparan dan akuntabel. Jadi sehingga masyarakat tahu sejauh mana dalam pengadilan yang akan diikuti, khususnya orang Aceh, masyarakat Aceh seperti itu. Dan kami juga berharap pada Srikandi Laskar Merah Putih teruslah berbuat untuk sosial, terutama bagi masyarakat. Itu aja dari kami. Baik. Itulah harapan dari para Srikandi Laskar Merah Putih, termasuk juga dari Aliansi Srikandi Peduli Perempuan dan Anak, termasuk juga dari Ketua Umum Laskar Merah Putih. Mudah-mudahan Indonesia ke depan menjadi lebih baik, lebih adil, lebih makmur, lebih nyaman, dan pemimpinnya lebih dicintai oleh masyarakatnya. Saya kira itu Terima kasih atas kesempatan wawancara malam ini. Mudah-mudahan kita saling mengingatkan, saling bermanfaat sesama kita. Saya ucapkan terima kasih Ketum, teman-teman dari Srikandi Laskar Merah Putih maupun Srikandi Pembela Anak dan Perempuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Kita foto bersama